banyak hiburan di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Marian yang disiapkan untuk mereka berdua. Gitu, oke. Tadi kan berat pakai kepala itu ya, apa aksesorisnya itu. Katanya setelah itu Ricis sempat muntah juga, sakit juga atau gimana sih Mbak Uki sebenarnya? Ya, Ricis tadi terakhir foto. Insya Allah bahagia sekali karena hari ini akad Ricis dan Rian dihadiri oleh guru-guru, para orang-orang yang kami hormati, teman-temannya almarhum papa, teman-temannya ibu, Masya Allah, para ustadz-ustadz ya pada hadir di hari ini. Dan tadi berjalan dengan sangat-sangat lancar. Rian deg-degan memang dari awal, dari depan pintu ballroom tuh dia udah deg-degan banget. Tapi Masya Allah dengan satu kali ucapan Alhamdulillah lancar, resmilah pada hari ini Rian dan Ricis berubah status menjadi suami istri. Hari ini luar biasa karena tadi beberapa yang datang ya, tentu saja ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustadz Dasat Latif, ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Bapak Ridwan Kamil, ada siapa teman-teman banyak ya yang saya nggak sebutin satu persatu, Pak Ari Ginanjar dan teman-teman Ricis juga banyak. Mereka datang, mereka mendoakan, Masya Allah, dan keluarga-keluarga besar semuanya berkumpul pada hari ini. Walaupun tamunya nggak bisa terlalu banyak, tapi Masya Allah semuanya senang lah dan ikut bahagia. Akhirnya Rian Ricis bisa resmi menjadi suami istri. Hari ini penampilannya tadi Ricis ada menari tari pengantin, ya tari adat Palembang. Dan kemudian tadi juga Rian Ricis ada single lagunya mereka Janji Setia. Kemudian memang Ricis memakai baju adat Palembang dan semua prosesnya dilakukan dengan adat Palembang. Tapi memang tadi terakhir di tamu terakhir Ricis sudah mengeluh pusing ya karena kan berat ya. Ricis pakainya kan dari siang tadi sampai menjelang maghrib ini, jadi memang setelah ini dia istirahat untuk persiapan besok resepsi insya Allah. Itu apa sih Mbak Uki, maksudnya seberat apa dan adatnya kayak gimana gitu dia mengharuskan untuk memakai? Iya, karena hiasan kepalanya ya pasti berat ya, karena Ricis ini kan dia pakainya dari mulai sebelum zuhur tadi, kemudian sampai menjelang maghrib ini dipakai. Mungkin tadi waktu sholat sempat dilepas juga, tapi yang pasti kan hiasan kepalanya melekat di kepalanya. Jadi tadi saya juga ngelihat wajahnya agak menahan kesakitan tapi sambil harus tersenyum dengan para tamu. Tapi Masya Allah hari ini lancar, semua bahagia, semua keluarga bahagia, teman-teman yang datang juga bahagia, guru-guru kami mendoakan, itu yang paling penting ya. Akad nikah dihadiri oleh orang-orang yang solih, itu paling penting. Semuanya lancar lah, Masya Allah. Wali nikahnya juga mengapa Pak Haji? Hari ini memang wali nikahnya Ricis tentu saja adalah Pak Ade kami, Pak Ade Darto. Beliau usianya sudah 80 tahunan dan sudah sepuh di Surabaya. Tidak mungkin melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Sehingga beliau menunjuk wakil wali nikah, dalam hal ini Pak Deddy Mizwar. Kami sendiri hari ini memang wali nikahnya Ricis tentu saja adalah Pak Ade kami, Pak Ade Darto. Beliau usianya sudah 80 tahunan dan sudah sepuh di Surabaya. Tidak mungkin melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Sehingga beliau menunjuk wakil wali nikah, dalam hal ini Pak Deddy Mizwar. Kami sendiri memang mengenali Pak Haji Deddy Mizwar sudah belasan tahun yang lalu ya, sehingga beliau lah yang kami sekeluarga tunjuk untuk menjadi wakil wali nikahnya Ricis. Kemudian tadi saksi-saksi itu ada Ustadz Adi Hidayat, karena keluarga kami dan keluarganya Abang Rian juga adalah orang yang memang mengikuti pengajian Ustadz Adi Hidayat. Kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur, dikarenakan ayah kami ya disolatkan, diangkat kerandanya, dikuburkan, didoakan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz lainnya lah, sehingga Ustadz Yusuf Mansur tadi juga bergabung di depan tadi ya ketika proses akad nikah. Kemudian ada Bapak Ridwan Kamil. Kenapa beliau juga menjadi saksi? Dikarenakan di akhir hidupnya papa, kami ini anak-anak perempuan ini bertiga, saya sendiri Ricis, kita memang buat film yang mengisahkan tentang kisah nyata kita bertiga, dan itu papa lihat, papa nonton di Bandung pada saat itu premier filmnya, dihadiri Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil, dan disitulah persembahan kami terakhir untuk papa, yang buat papa bahagia, papa senang, dan papa meneteskan air mata. Dan ada Bapak Ridwan Kamil di situ, sehingga Kang Emil itu menyaksikan bagaimana film tersebut dan menyaksikan bagaimana papa bahagia dan terharu.
seperti itu. Jadi orang-orang penting hadir pada hari ini, alhamdulillah. Tentu kami lagi-lagi sangat bahagia karena kami merasa banyak memiliki saudara-saudara yang peduli kepada Ricis, alhamdulillah. Oke. Tadi kalau mahar saya kurang tahu secara detail ya. Yang saya tahu ada ya tentu seperangkat alat sholat tadi ada ya, tapi juga ada sejumlah uang. Saya kurang tahu berapa, 100 juta sekian kalau saya tidak salah ya, 170 juta sekian saya kurang tahu. Mungkin bisa ditanyakan pada Riani langsung apa makna dari mahar, kenapa memberi sebesar itu, seperti itu. Iya, tapi memang maharnya besar, 100 gram emas bukannya ya? Saya kurang tahu ya, tadi saya juga baru dengar tuh maharnya setelah ulang tahunnya Ricis ya Pak. Berapa tadi maharnya Pak? Ya 165 juta kan. 170 Jadi, sekian. 165 kalau nggak salah. Karena Ricis itu 1 Juli. 19 kan 170-an. 179 itu 1 Juli 95 lahir gitu ya. Itulah. Dan emas 100 gram itu mungkin maknanya. Ya ada emas juga ya, tadi saya kurang paham sih seberapa. Belum nanya juga, cuman kemarin sempat yang bilang tuh ulang tahun Ricis lah. Kenapa 1795? Karena lahirnya 1 Juli 95. Gitu. Oke. Kalau 100 gramnya nggak tahu kenapa. Gitu. Oke. Tadi juga ada tarian. Ya, dari pengantin ya. Jadi memang ini banyak sekali, memang semuanya proses adat pakai adat Palembang. Sehingga bangga juga, kenapa? Karena banyak sekali kita ini anak-anak muda yang melupakan adat, yang melupakan asal usul. Oleh karena itu tadi memakai adat, tentu saja dengan muslim ya, semua keluarga berjilbab memang dengan prosesi islami juga, tapi juga kita tidak melupakan adat. Makanya tadi diawali Abang Rian datang, kemudian ada yang pencak silat, itu menunjukkan bahwa untuk mendapatkan anak gadis seorang itu tidak sembarangan, tidak mudah, harus dengan berjuang dulu. Kemudian tadi ada pakai kain ya, itu menandakan nanti dulu nih menjemput anak gadis orang bukan serta-merta begitu saja, masih ada hijabnya dulu nih, ditanya dulu maksudnya apa gitu. Makanya tadi prosesnya seperti itu, barulah setelah dijelaskan maksudnya apa, baru kainnya dibuka. Kemudian tadi juga yang menarik dari adat Palembang ini kan ada yang namanya batal wudhu. Artinya adalah Ricis ditutup dulu, Ricis terpisah tempatnya dari Abang Rian ketika akad nikah. Ketika sudah resmi, sudah ijab kabul, sudah sah, Ricis baru diantar, kemudian ditutup, sampai hadapan Abang Rian baru dibuka, baru didoakan dengan tangan Abang Rian di atas ya, di atas kening Ricis, dan kemudian mereka bersentuhan untuk yang pertama kali. Gitu. Oke. Mungkin akan tinggal di mana kayak gitu-gitu udah sempat nanya belum sih Mbak Oki setelah menikah mereka? Ya, kalau tinggal nanti Rian udah masukkan rumahnya buat mereka berdua sih. Di rumah Ricis yang sekarang jadiin kantor buat ibu juga di sana. Jadi Rian sama Ricis di rumah yang baru lah gitu. Rumah Rian yang disiapkan untuk mereka berdua. Gitu. Oke. Tadi kan berat pakai kepala itu ya, apa aksesorisnya itu. Katanya setelah itu Ricis sempat muntah juga, sakit juga atau gimana sih Mbak Oki sebenarnya? Ya, Ricis tadi terakhir foto. Memang Ricis melayani teman-teman tamu ini sampai akhir, masya Allah. Padahal saya tahu bahwa dia sedang dalam kondisi yang kepalanya sangat pusing dan gak enak badan. Karena sebenarnya Ricis itu dalam keadaan yang dia kerja sampai tengah malam, sampai pagi. Jadi kerjaannya tuh masih padat, besoknya akad nikah, hari ini akad nikah, tapi semalam tuh masih kerja sampai. Marian yang disiapkan untuk mereka berdua. Gitu. Oke. Tadi kan berat pakai kepala itu ya, apa aksesorisnya itu. Katanya setelah itu Ricis sempat muntah juga, sakit juga atau gimana sih Mbak Oki sebenarnya? Ya, Ricis tadi terakhir foto. Memang Ricis melayani teman-teman tamu ini sampai akhir, masya Allah. Padahal saya tahu bahwa dia sedang dalam kondisi yang kepalanya sangat pusing dan gak enak badan. Karena sebenarnya Ricis itu dalam keadaan yang dia kerja sampai tengah malam, sampai pagi. Jadi kerjaannya tuh masih padat, besoknya akad nikah, hari ini akad nikah, tapi semalam tuh masih kerja sampai jam berapa pagi seperti itu. Jadi sebenarnya dia kurang tidur, dia lelah sebetulnya. Ditambah dengan hiasan kepala yang cukup berat, sehingga tadi di akhir tamu tadi, alhamdulillah dia Ricis dan Rian sampai tamu akhir, alhamdulillah melayani tamu terakhir. Tapi setelah ini memang dia agak drop sedikit. Makanya sekarang harus cepat-cepat istirahat karena besok masih ada resepsi lagi. Benar nggak sih Mbak Oki sempat muntah juga katanya tadi? Mungkin. Saya nggak tahu soalnya di sini. Oke. Oke Mbak Oki, menanggapi apa namanya, ada kabar juga Ricis juga tadi kan sempat tetap bercanda-canda, tetap menjadi dirinya sendiri. Bagaimana tuh Mbak Oki melihat itu? Tadi juga sempat ketawa-tawa juga kan saat dia megang buku nikah dia, joget-joget gitu.
Ya setiap orang kan punya karakternya masing-masing ya. Kalau karakternya Ricis di depan kamera dia kan seru. Tadi sampai juga para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita juga ketawa gitu, seru ya Ricis ya gitu. Jadi ya dia seperti yang teman-teman lihat selama ini di vlog-vlognya dia lah, dengan keseruannya, dengan keceriaannya. Tadi pun juga seperti itu ya. Yang biasanya orang kalem ya, tadi juga dia seru gitu sama Bang Rian. Bahkan kemarin juga kan pengajian, siraman juga terlihatnya justru lebih enjoy, jadi nggak banyak ngomong, jadi nggak sakral nih gara-gara keceriaannya gitu. Dia Gimana kan tuh? punya, masing-masing orang punya karakternya sendiri-sendiri. Ricis depan kamera punya karakter yang ceria. Jadi ya seperti tadi ya, dia ceria, kebahagiaannya dia mungkin. Gitu. Terus juga banyak juga yang bilang jadi karena banyaknya bercanda, jadi komen-komen netizen malah jadi kok gimana sih, kenapa malah jadi nggak sakral gitu-gitu. Ini doain aja deh, doain aja. Besok masih ada nih satu hari lagi, doain Ricisnya sehat karena dia udah mulai drop karena rangkaian acara kan banyak. Jadi doain semoga besok acara, sebenarnya bukan acara terakhir karena masih ada ngunduh mantu lagi di Aceh, seperti itu, berjalan dengan lancar. Yang penting Ricis dan Riannya sehat. Gitu. Melihat mereka berdua mungkin Mbak Oki ada nasihat pernikahan kah? Nasihatnya semoga Ricis dan Rian selamat datang di kehidupan pernikahan yang tidak selamanya mulus, tidak selamanya penuh dengan tawa. Sesekali mungkin nanti akan Jadi kok gimana sih, kenapa malah jadi nggak sakral gitu-gitu. ini doain aja deh, doain aja. Besok masih ada nih satu hari lagi, doain Ricisnya sehat karena dia udah mulai drop karena rangkaian acara kan banyak. Jadi doain semoga besok acara, sebenarnya bukan acara terakhir karena masih ada ngunduh mantu lagi di Aceh, seperti itu, berjalan dengan lancar. Yang penting Ricis dan Riannya sehat. Gitu. Melihat mereka berdua mungkin Mbak Oki ada nasihat pernikahan kah? Nasihatnya semoga Ricis dan Rian selamat datang di kehidupan pernikahan yang tidak selamanya mulus, tidak selamanya penuh dengan tawa. Sesekali mungkin nanti akan ada kerikil-kerikil, akan ada air mata, akan ada pertengkaran, akan ada ketidaksamaan dalam pemahaman, misalnya sesuatu yang wajar karena menyatukan dua kepala yang berbeda, tapi mudah-mudahan bisa saling menguatkan, bisa saling memaafkan, saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Buat bersama-sama sampai akhir. Oke, Mbak Oki ini kan sebagai kakak tertua gitu ya, udah lega belum sih? Karena kan udah akad nih, udah serah terima. Alhamdulillah, lega nggak bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menyerahkan adik kita ke orang yang tepat. Iya, kita percaya sekali sama Bang Rian bisa membimbing Ricis insya Allah. Gitu. Terus melihatnya udah sah jadi istri orang gitu, sempat nggak sih sebelum sampai akad tadi kewalahan karena mungkin Ricis kan kita tahu sangat ceria, moodnya up and down gitu, mengaturnya seperti itu. Sebenarnya Ricis sangat bahagia sekali hari ini, hanya saja memang dia dalam kondisi yang kurang fit karena terlalu lelah ya. Memang sangat banyak hal yang dikerjakan, jadi dalam kondisi yang tidak terlalu fit. Tapi sampai akhir tadi semangat dan penuh senyum, penuh dengan kebahagiaan, walaupun dia drop sedikit tadi. Gitu. Tapi kalau masalah mahar tadi itu memang permintaan dari pihak perempuan atau bagaimana? Tidak tahu. Atau permintaan Ricisnya? Bang Rian dan Ricis sekalian, mereka Saya yang sih tidak, Maria sendiri sih yang Rian yang memberikan. Oke. Terus kalau orang tua sendiri juga tadi Mamah bagaimana mungkin melihatnya Mbak Oki? Terharu gitu nggak sih? Tadi Ibu juga sudah sampaikan pada saya, Ibu ini kan istilahnya menikahkan anaknya nomor 3, sudah punya pengalaman 1 dan 2. Saya dan Cindy, kakaknya Ricis, sehingga tidak terlalu berdebar-debar. Yang justru deg-degan banget itu adalah ibunya Abang Rian, karena ini kan pertama kali anak pertamanya laki-laki. Tadi juga beliau terharu, seperti itulah. Gitu. Oke. Ntar ya, bareng-bareng. Sarah.